sampai kemarin tanggal 25 Juni, jumlah kasus di Mimika mencapai 2.786 kasus COVID positif dengan PCR. Kemudian 97%-nya itu dinyatakan sembuh. Jadi kita masih di atas angka kesembuhan provinsi maupun nasional. Kasus kematiannya dari Januari sampai tanggal 25 Juni itu 20 atau sekitar 0,7%. Nah, memang kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir dari minggu pertama sampai minggu ke-24 kalender epidemiologi kasus COVID-19 di Mimika itu puncaknya kemarin itu di minggu kedua bulan Maret, yaitu rata-rata per hari bisa mencapai 28 kasus, kemudian turun dan dalam bulan Juni sampai tanggal 25 rata-rata kasus per hari itu 5. Di bulan Mei kemarin rata-rata kasus itu 6. Jadi memang Timika kasusnya terkendali. Ini peluang besar, ini momen besar untuk bagaimana memberikan perlindungan seutuhnya kepada masyarakat. Kalau memang terinfeksi, saya pikir daya lindung vaksinasi, efektivitas vaksin COVID-19 itu memberikan daya lindung terhadap tingkat kematian sampai 98%. Daya lindung terhadap keparahan itu 96%. Artinya bahwa siapapun yang sudah divaksin, jika dia terpapar, maka untuk sampai kepada gejala berat dan kritis itu sangat kecil kemungkinannya. Nah, saya pikir masyarakat di Mimika adalah masyarakat yang bijaksana. Para pemangku kepentingan, Pemda dan unsur Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, sudah bagaimana menunjukkan komitmennya. Momen HUT Bayangkara ini adalah momen di mana harmonisasi kita lakukan untuk bagaimana bisa memberikan hak masyarakat supaya tidak terpapar dari COVID. Kepada masyarakat yang sudah divaksinasi, tetap menggunakan masker, tetap menjauhi kerumunan, tinggal di rumah itu jauh lebih aman. Nah, orang-orang tua kita yang berusia di atas 60 tahun itu juga terpapar. Sampai tadi malam dari pasien yang masih isolasi hanya 5 yang isolasi mandiri, 1 di Tembagapura, hanya 6, 1 di Tembagapura dan 5 di RSUD. Mereka ini hampir sebagian besar adalah mereka terpapar dari orang-orang muda yang tinggal serumah. Nah, dua hal yang menyebabkan orang terpapar COVID. Pertama karena terpapar dia sebagai pelaku perjalanan, kemudian dengan kontak erat. Nah, apakah tracing masih dilakukan? Saya pikir kita punya data tracing baik suspek kontak erat itu masih ada, masih di atas 400. Nah, ini yang kita coba kejar supaya sebanyak mungkin tracing dilakukan supaya kasus bisa kita kendalikan. Tetapi kecepatan testing di Mimika setiap 1 kali 24 jam masih tetap dilakukan. Rata-rata adalah 167 per hari per tes. Khusus untuk di PT Freeport, vaksinasi masih tetap dilakukan oleh tim kesehatan di Tembagapura maupun di Kuala Kencana, dan ini tetap akan kami laksanakan untuk karyawan. Sekarang kami ada berencana untuk di minggu depan akan melakukan kepada keluarga karyawan. Kenapa di wilayah Kuala Kencana dan Tembagapura? Karena di sana site sentinel. Sentinel itu gardu. Ketika bisa kita kendalikan sentinel, maka memberikan multiplier effect. Tadi itu prinsip efisien dan prinsip efektif. Mungkin untuk itu ya. Rencana? Saya tidak tahu. Belum ada wacana seperti itu. Ekonomi tetap jalan. Kita ingat bahwa dari tahun lalu 3 prinsip yang menjadi pertimbangan dasar pemerintah Kabupaten Mimika dan Satgas unsur Forkopimda adalah jangan sampai masyarakat dan tenaga kesehatan terpapar, jangan sampai masyarakat gara-gara COVID itu lapar,
kemudian jangan sampai ekonomi itu terkapar. Jadi memang kajian-kajian berbasis data, berbasis fakta itu menjadi penting. Terima kasih.